Halo guys, ketemu lagi sama kami Kesatria Petir. Nah, di sini aku lagi bareng teman-teman yang punya wirausaha di kampus ini. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Boleh? Perkenalkan, nama saya Teddy Fauzan dari angkatan 2016 Informatika. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky dari Teknik Informatika 2016. Saya Fidaldi Gunanugraha dari Angkatan Sipil 2017. 2017. Oke. Nah, di sini teman-teman kita ini nggak cuma kuliah, mereka juga punya usaha sendiri, guys. Pertama itu kalau Teddy itu usahanya apa? Makanan ya, kuliner ya. Nah, kalau Teddy itu di bidang kulinernya. Nah, untuk Rizky itu dia biasanya di ini bagian fashion kayak gitu. Terus ada lagi Di bidang fashion juga sih. di bidang fashion juga sebenarnya, tapi di bagian ke sepatu lah gitu. Kalau Aris ya sneakers. Kalau Rizky itu di bagian ini baju. Boleh tahu nih dari Teddy ya. Kan itu usaha kuliner ya. Ya. Itu nama kulinernya apa? Kalau dari kita sih usahanya namanya Kedai Cak Blangkon. Blangkon. Itu ada tokonya atau pesan online gitu atau gimana? Kalau sekarang sih alhamdulillah udah ada gerobak, udah ada tempatnya udah ada. lah. Iya. Itu di mana? Daerah sini ya? Iya, daerah sini di food court depan KFC. Oh, food court depan KFC. Terus, Di situ juga udah ada tempatnya, terus udah enak lah, udah disediain tempat juga sama food courtnya kan, jadi orang datang tinggal duduk sama pesen aja. Itu makanannya apa? Kalau di tempat kita untuk saat ini cuman ketan susu sama ketan goreng doang. Ketan susu sama ketan goreng. Iya. Oh, ketan goreng gimana tuh rasanya? Kalau ketan goreng sih ketan, habis itu dikasih bumbu, kasih tepung, habis itu digoreng, rasanya kayak kentang goreng gitu sih. Oh, kayak kentang gitu. Kalau Rizky bikin brand baju sendiri ya? Iya. Itu terinspirasi dari mana tuh? Terinspirasinya sih dari itu, dari teman juga sih awalnya. Kan kamu katanya bisa desain, apa nggak bikin brand baju aja? Bikin brand sendiri gitu Iya, ya. brand Itu sendiri. nama brandnya apa? Indomentis. Indomentis. Ada artinya nggak dari nama itu? Indomentis itu sih dari bahasa Yunani, artinya baju. Oh, Jadi baju. terinspirasi dari itu aja sih. Oh, dari Yunani ya. Kalau Vida gimana? Kalau dari kita tuh nama usahanya sebenarnya Soklok ya, soklok.id. Oh, Itu bergeraknya sebenarnya di bidang cuci sepatu, tapi kita juga jualan sepatu juga di situ. jualan sepatu juga ya. Itu biasanya yang nyuci sepatu itu rata-rata mahasiswa kampus ya? Iya, kebanyakan besar mahasiswa kampus, paling 10-20% warga-warga sekitar di dekat rumah saya aja. Oh, itu bikinnya itu ada store-nya atau online doang atau gimana? Belum menuju ke store sebenarnya, kita masih Online pakai kontrakan saya sendiri sebagai rumahnya ibaratnya buat Oh. kerja. Jadi orang kalau mau nyuci sepatu tinggal datang ke situ, kasihkan, atau nanti bisa PC di saya dulu, chat saya, nanti saya ambil, habis itu saya anterin lagi ke sana. Oh, bisa delivery berarti. Oh. Dan itu gratis. Oh, gratis. Iya. Kalau Rizky nih udah punya toko atau masih online atau gimana? Masih online. Sejauh ini masih online ya? Iya. Didoain lah mungkin nanti teman-teman kita semuanya punya store yang gede atau amin ya. Amin. Apa yang bikin kalian benar-benar yakin nih buat ngelakuin wirausaha sambil kuliah? Kalau dari kita sih, alasan kita pingin usaha itu yang pertama belajar jadi wirausahawan. Terus yang kedua juga kan rata-rata dari yang ownernya yang dari Cak Blangkon ini kan semester 8. Jadi daripada kita nganggur, banyak nganggurnya ya mending kita usaha. Oh, berarti Cak Blangkon itu udah lama ya, bukan baru-baru ini? Kalau buka tokonya sih baru kali ini. Dulu juga udah sempat soft opening di depan Ropang, itu cuma 1 minggu. Kalau udah bukanya sih dari Maret tahun kemarin. Oh, udah 1 tahun berarti. Iya. Hampir 1 tahun ya. Oh. Sama kayak Teddy tadi sih. Selain belajar itu juga kan, belajar berwirausaha, terus
karena kita ada itu juga kan, ada bakat di desain, terus Kenapa jadi enggak sekalian gitu ya? dikembangin aja gitu. Kalau buat Kalau dari saya sebenarnya masalah pribadi ya. Jadi saya tuh pengen ngerasain jatuh sedini mungkin. Jadi saya tuh pengen gagal sedini mungkin sebelum nanti pada akhirnya semoga bisa ngerasain di atas. Jadi semua orang yang di atas pasti pernah gagal. iya. Dan saya tuh punya mindset saya harus nyoba jatuh tuh sedini mungkin, secepat mungkin. Makanya saya mulai, kenapa nggak saya mulai waktu saya kuliah? Oh iya. Mumpung saya masih belum berkelanjutan nanti di kehidupan nantinya gitu. Belum sibuk banget ya. Iya, kalaupun nanti saya jatuh, saya masih bisa bangkit lagi gitu. Nah, saya ngerasainnya, pengen banget ngerasain jatuh tuh, gagal tuh sedini mungkin. Itu sebenarnya mindset dari kita sendiri di Soklok. Tapi nggak pengen jatuhnya dalam Ya, cinta. sebenarnya Itu jangan. udah pernah jatuh saya. Jatuh dalam apa nih? Dalam bisa ya udah pernah jatuh. udah pernah jatuh. Udah pernah- Itu udah pernah gimana gagal tuh juga. ceritanya? Ceritanya gini. Dulu waktu saya masih semester 1, saya tuh ndiriin brand cuci sepatu itu sebenarnya 3 orang saya. Nah, beranjak ke semester 3 saya mulai merasakan ada kejanggalan dalam usaha saya. Karena tim Kejanggalannya bertiga karena itu? tim iya, Oh. mungkin nggak berbeda prinsip dan lain-lain. Saya merasakan namanya duit ya. Makanya usaha kan nggak jauh dari kata duit, ya kan? Iya. Mulai ada crash, dan itu teman-teman saya 3 orang itu teman-teman saya dari daerah, dan saya lebih memilih pertemanan kita daripada usaha. Saya mempertahankan itu. Jadi saya putuskan untuk berhenti, dan saya mulai lagi di semester 5 awal. Saya branding ulang, saya manajemen lagi saya sendiri, saya manajemen lagi, saya branding ulang, saya jalani sendiri. Jadi, tapi saya ubah namanya. Namanya sebenarnya waktu itu bukan Soklok, tapi ada. Tapi nggak boleh sensor ya. Ada, tapi saya branding ulang, saya ganti namanya jadi itu. Tapi selek nggak sama teman-teman yang 2 lagi? Alhamdulillah enggak, selek masih bagus. Mereka tetap mendukung ya. Mereka tetap mendukung. Jadi kalau Teddy itu juga rame-rame ya, nggak sendirian aja ya? Iya, rame-rame. Kalau dari kita ada 10 orang yang megang. 10 orang ownernya. 10 orang ownernya, karena dari niatan kita juga pingin langsung buka, nggak cuman satu tempat. Kita udah ada punya 2 gerobak. Terus rencana bulan depan kita juga udah mau ngembangin lagi, nggak di daerah Cengkareng lagi. Oh, berarti sekarang udah ada 2 tempat. Baru di sini. Ada 1 gerobak lagi masih nganggur, masih belum ada tempatnya dipakai gitu. karena belum ada tempat. Berarti itu 10 orang khusus ownernya atau udah sama pekerjanya, tukang masaknya atau gimana? Itu Udah kalau mencakup semua. Kalau dulu awal-awal 10 orang itu yang masak, yang nganter-nganter itu. Tapi sekarang ketika udah ada tempat, terus juga udah ada dari sebelum-sebelumnya udah ada pemasukan, kita memberanikan diri buat istilahnya cari orang yang butuh kerjaan. Nyari Ya, karyawan cari itu di karyawan. kalangan mahasiswa juga atau gimana? Iya, kita alhamdulillah dapat karyawan itu anak STTPLN juga, angkatan 19 dari YBM STTPLN juga. Berarti termasuk membantu teman-teman yang lain lah gitu ya. Rizky gimana? Sendirian atau bareng teman atau gimana? Saya itu kok di Indomentis itu ada 3 orang. Ada 3 juga. Iya, ada 3. Itu satu jurusan semua atau gimana? Itu beda jurusan semua. Satu Beda jurusan elektro, semua. yang satu sipil. Mesin. Tapi sensitif juga nggak masalah uang nanti? Itu belum tahu. Sejauh ini belum ya? Belum. Itu bisnis kalian itu udah bergerak berapa lama sih? Kalau Vida kan tadi dari ini ya, dari awal ya. Semester 1. Tapi yang benar-benar bergerak sendiri itu dari Awal semester 5 kemarin itu. 4 ke 5 itu udah mulai saya sendiri. berarti udah berapa tahun ya kira-kira?
Kalau yang nama saya yang manajemen ulang berarti udah setahun lebih. Setahun lebih. Oh, berarti sekarang sudah benar-benar sendiri. Benar-benar sendiri, tapi Jadi ada, nyuci sendiri. ada karyawan. Oh, ada Ada yang karyawannya. bantu ya. Karyawannya anak CT juga. Anak situ juga. Anak kampus juga ya. Iya. Berarti Bantu. teman-teman kita di sini nggak cuma sendiri guys, dia juga bantu teman-teman yang lain, ngasih peluang kerja lah di sana. Jadi bantu juga buat ekonomi teman-teman yang lain gitu. Selama ngejalanin bisnis kalian itu ada kendalanya nggak? Kalau dari Cak Blangkon sih kendala pasti ada, karena yang pertama Pasti tadi dari owner yang banyak. Ya ownernya banyak Dari itu pasti sempat pusing ya. ya sempat kita juga berhenti selama hampir 3 bulan. Itu berhenti karena Berhenti karena ada kesibukan masing-masing. Oh. Terus ketika 3 bulan teman-teman mulai ngerasa resah kalau ya kita udah terlanjur beli barang-barang, beli bahan-bahan, kalau misalnya nggak dilanjutin ya kita rugi. iya gitu. rugi, terus buang uang juga kan. Akhirnya kita komitmen lagi di awal, komitmen jalan ya alhamdulillah sih sampai sekarang udah ada timnya masing-masing. Dari 10 orang itu dibagi beberapa tim, terus juga sampai sekarang sih mungkin kalau sampai sekarang sih kendalanya sih karena kita usaha makanan ya, nggak setiap hari laku seperti yang kita targetin, nggak setiap hari habis. Pernah juga satu hari itu cuman kejual 1 porsi doang. Pernah? Dia dalam satu Itu hari di awal-awal jualan. atau gimana? Itu waktu di pertengahan karena hujan sih mungkin. Oh, banjir nggak sih waktu banjir itu ya? Iya, waktu banjir itu kita tetap maksain buka, akhirnya ya cuman 1 porsi doang kejual. Tapi itu udah kemasak banyak betul. Udah, kita masak biasanya buat 50 porsi, sampai kalau misal kurang nambah lagi. Kalau hari biasa itu 50 habis ya? Kurang. Belum atau gimana? tentu juga, kadang habis, kadang kurang, kadang nggak habis. Kalau biasanya yang nggak habis diapain? Kalau nggak habis biasanya kita bikin jadi ketan goreng itu tadi. Oh, digituin. Iya. Oh, iya. Kalau Ariski gimana? Mulai awalnya itu dari bulan November sampai sekarang baru Masih baru, masih Masih baru. fresh berarti ya. Berarti untuk orderannya udah banyak atau belum? orderannya kalau dibilang banyak lumayan sih. Lumayan ya, masih bisa alhamdulillah ya. Cukup. Cukup lah ya buat nambah uang jajan atau gimana? Ya, kalau itu masih belum sih, buat hasil penjualan itu ntar diputar lagi. Oh, diputar lagi. Oh, iya. Kendalanya tadi gimana, Rizky? Kendalanya sama di itu sih, awal itu di modal sama pemasaran. Modal sama pemasaran. Iya. Modal itu maksudnya butuh modal yang banyak atau dari itu kan kalian bertiga nih. Iya. Itu ada yang misalnya ada yang mau bayar murah, ada yang mau bayar mahal, ada yang gitu. Kalau itu Kendalanya sih, gimana? kalau yang buat modal itu kan jadi bagi 3 rata gitu, jadi Oh, sama rata. semua. Oh. Saya kalau di clothing itu kan modalnya awal-awal itu kan Besar. ya lumayan gede lah. Lumayan gede ya. Dia harus main berapa lusin gitu loh awal-awalnya. Nah, jadi kita kendalanya di situ, jadi kita nyetaknya itu nggak sekalian banyak. Paling awal pertama nyetak, yang edisi pertama itu nyetaknya 3 lusin dulu. 3 lusin. Itu kaosnya kita jahit sendiri atau emang beli kaos polos terus kita sablon atau gimana? Waktu itu sempat nyari bahan dulu kan, nyari tukang jahit, tapi waktu itu karena kendala waktu juga kan, jadi waktu itu nyari bahan itu agak lama, jadi kita nyari bahan langsung gitu loh, jadi langsung ke itu Langsung kaos jadi gitu ya, kaos kaos polos jadi, jadi, ya. terus disablon gitu. Sablonnya. Berarti kalian itu modal desainnya gitu ya? Iya, model desain. Kalau tadi kan Vida udah tahu nih kendalanya itu pertama itu masalah yang teman-temannya gitu ya. Selama menjalanin sendiri nih, ada kendala lain nggak itu? Selama menjalani sendiri sih lebih ke diri sendiri kendalanya. Kenapa? Kenapa diri sendiri? Karena
rasa malas tuh mahasiswa masih ada pasti kan. Pasti. Pasti kan. Jadi gimana caranya saya sendiri tuh buat ayolah fit gitu, jalan gitu, gini gitu, posting ulang gini. Nah itu sebenarnya yang bikin kendala itu sebenarnya diri sendiri. Sebenarnya rasa malas itu yang harus dikalahkan Iya, diri sendiri. benar. Kalau soal modal dan biaya itu nggak jadi kendala karena yang saya jual itu bukan barang tapi jasa. Iya, Ada jasa, beberapa, ada barang juga yang saya jual, kayak sepatu kan saya jual, tapi jatuhnya sekarang ini saya tuh masih jadi reseller. Oh, masih Jadi resellernya. nggak nge-restock sendiri, jadi barangnya nggak ada di saya. Berarti Jadi kalau ada yang mau mesen baru iya, gitu. kalau ada yang mesen saya baru ambilin. Gitu. Itu sih susahnya, kalau kendala mungkin nggak sampai situ. Itu buat cuci sepatu itu nyucinya harus ada sabun khusus atau gimana? Iya, pasti ada sabun khusus, ada alat khususnya, nanti ada sedikit. Oh, nanti ada ya. Ada sedikit. Biasanya kalau aku tuh nyuci sepatu biar putihnya ini pakai Pepsodent katanya. Bener gak sih tuh? Sebenarnya nggak salah sebenarnya cara. Tapi ada cara-cara yang lebih bagus buat itu gitu. Nanti ada kok banyak, kalau kalian mau belajar cuci sepatu, bisa kalian nanti buka di YouTube cara cuci sepatu yang benar bagaimana. Atau tidak ada tutorialnya nggak di YouTube? Belum Oh, sampai belum buka ada. channel YouTube. Siapa tahu nanti kan ada Iya, ide itu kan. Bisa. Jadi ada pengaruhnya nggak tuh buat nyuci sepatu pakai odol gitu? Pakai odol ya. Iya. Pengaruhnya biasanya cepat menguning dia kalau pakai Oh, odol. cepat menguning. Iya. Oh iya. Yang nggak boleh tuh pakai Pepsodent, pakai Rinso. Itu nggak boleh ya. Nggak boleh ya? Nggak boleh, dan Iya. sepatu tuh nggak boleh terkena air terlalu banyak. Jadi kalau orang-orang salah pahamnya cuci sepatu direndam, bah, itu salah tuh. Oh, nggak Karena boleh. dia merusak bagian lemnya yang di bawah. Boleh saya tunjukin nggak nih pakai sepatu saya? Oh, Jadi ya gini. boleh. Jadi di sepatu tuh kalau direndam, ya kan? Kalau sepatu direndam itu soalnya yang bagian ini dengan yang atas pasti bakal cepat ngelupas dia. Kalau direndam Ya, terlalu karena lama. terlalu kena air terlalu banyak dia. Jadi kalau nyuci sepatu yang bener tuh perbandingannya 50-50 antara sabun dan airnya. Jadi sekalinya nanti disikat, ya kan, di sini harus langsung cepet-cepet dilap. Ada kayak microfiber namanya kan. Ada lapnya khusus buat ngelap. Jadi si sepatu ini nggak terkena sabun terlalu lama. Karena sabun itu sebenarnya merusak dia tuh. Oh gitu. Itu. Jadi gitu. Jadi emang harus ada teknik-teknik Ada teknik khusus khususnya buat sih, iya. nyuci sepatu guys. Makanya nggak salah sih laundry sepatu itu mahal ya. Mahal ya rata-rata ya. Laundry sepatu itu mahal. Paling murah sih biasanya itu kalau aku yang tahu itu laundry sepatu 25 sepasang, itu paling murah. 25 ya, masih harga mahasiswa kok. Masih Nanti ada buat mahasiswa. teman-teman yang mau nih bisa cuci sepatu ke Firda atau mau Bentar, Vida ya, bukan Vida. Vida. oh ya, Nggak pakai R ya. oh ya sorry ya. Bisa cuci sepatu ke Firda atau yang mau baju bisa ke Ariski, atau yang mau lagi lapar jam istirahat siang bisa pesen. Siang udah buka belum? Siang sih biasanya kalau kita buat siang itu hari Jumat. Oh. Itu pun gratis. Oh gratis. Iya, setiap hari Jumat. Boleh nih buat yang hari Jumat yang lagi pengen uangnya nggak keluar, bisa langsung ini aja ya, chat tadi aja, minta ketan gitu ya. Terus ini agak sensitif nih pertanyaannya. Iya. Udah pada tahu nggak sih? Sensitif. Belum. Apa itu? Sensitif. Selama kalian buka usaha nih, untuk kira-kira untuk keuntungannya itu berapa sih? Boleh lah per hari gitu. Sensitif banget gitu. Untuk keuntungannya. Keuntungan ya, kalau keuntungan sih kalau dari kita tergantung banyaknya yang pesen, Iya, banyaknya benar yang sih. datang, banyak yang pesen. Ya kalau bisa dibilang sih 1 bulan awal ini buka di tempat sih keuntungan buat kita sih ya adalah beberapa. Istilahnya keuntungan yang kita pikir itu yang paling utama itu buat bayar teman-teman
yang kerja di tempat kita. Itu dulu sih yang pertama. Kalau untuk dibagi-bagi ke yang lain-lainnya itu sih itu urusan belakang, tapi yang diutamakan ya teman-teman ini Pekerjaannya tadi gitu ya. Kalau Rizky tadi gimana? Kalau keuntungan itu gimana ya? Karena masih baru, Karena masih baru jadi belum kelihatan ya gitu. belum kelihatan. Terus misalkan kalau emang ada penjualan kan pasti ada untungnya tuh. Jadi itu diputar lagi gitu. Diputar lagi. Berarti gimana nih kalau Vida? Kayaknya Vida yang paling ini ya. Soalnya udah lama ya dari Iya. awal Kalau- kuliah ya. Kalau keuntungan sih opsional sebenarnya kan, tergantung. Ada beberapa musim sebenarnya kan namanya. Iya ya. Kalau musim hujan tuh ramai tuh. Rame lagi. Iya, karena orang-orang sepatunya pada Becek. becek sama rotor. Orang musim hujan tuh ramai. Kalau musim panas sih sedikit berkurang gitu. Jadi kalau keuntungan cukuplah buat jajan gitu aja. Buat jajan. Iya. Buat bayar kuliah bisa nggak? Ya, buat kuliah di STTL kayaknya belum sih. Tapi kalau buat sehari-hari masih bisa backup sih. Oke, kalian kan berwirausaha sambil kuliah nih. Ya. Itu ganggu nggak sih ke kuliah kalian? Kalau dulu sih waktu awal-awal buka kita masih dengan cara orang pesen kita antar, orang pesen kita antar ya itu ganggu Ganggu ya? banget gitu. Tapi ketika kita udah pikir cara lain, gimana ada cara yang biar nggak ganggu kita kuliah, akhirnya ya kita memperkerjakan teman-teman itu tadi biar nggak ganggu kuliah yang kita. Tapi tetap di sini owner juga punya tugas setiap hari itu harus ada beberapa orang malam lah yang ngecek ke sana, nemenin yang teman-teman di sini. Tapi kan biasanya kan pekerja kalian itu dari mahasiswa juga. Iya, Mereka kan juga kuliah juga ya. iya. Nah itu gimana? Gini, kalau dari kita ketika teman-teman yang kerja di tempat kita ini ada kuliah ataupun ada kesibukan kan 19 nih lagi Iya. kumpul-kumpul LDKM, lagi masa-masanya lah. Nah itu pasti mereka datang telat atau apa. Nah itu kita backup dulu sama Ownernya iya juga. sama owner yang nganggur, di backup dulu. Nanti ketika udah di backup teman-teman yang kerja di kita ini datang, kita balik pulang istirahat, terus nanti habis istirahat balik lagi ke sana. Pernah nggak di situasi benar-benar nggak ada yang jaga tempatnya? Kalau dulu sih waktu belum buka kedai, belum buka gerobak itu ada sempat Pernah. kita lupa untuk ngabarin di Instagram hari ini tutup. Akhirnya banyak yang pesen, sedangkan teman-teman saya sama saya sendiri ada kesibukan lain. Akhirnya nggak kontrol. Ya akhirnya terpaksa di situ kita tutup, kita nggak Tapi yang udah mesen nyiapin. gimana? Yang udah mesen ya mau Cancel. nggak mau cancel karena ada kesibukan lain dan nggak bisa ninggal kesibukan itu. Sayang sekali tapi ya. Iya. Nah, Rizky gimana nih? Kalau untuk saya sendiri, kalau buat ganggu ke kuliahnya ya, kalau dari saya pribadi sih, waktu itu bulan November itu kan hari selesainya magang saya kan. Oh iya, Jadi magang. habis magang itu kan udah free. Hmm. Jadi dari situ saya manfaatin buat itu. Kalau dari teman-teman yang kayak si Ari sama si Akil itu sih masih bisa itu. Masih bisa backup kuliahnya Masih bisa gitu ya. backup sih. Berarti Teddy sama Rizky itu di mahasiswa tua lah di sini ya. Iya udah tua. Udah tua ya. Dari mukanya Rizky udah kelihatan. Dari muka-muka orang yang di sini udah kelihatan lah siapa yang paling muda. Kalau Vida gimana? Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya nggak ngeganggu. Nggak Nggak nganggu. ngeganggu karena gimana ya? Saya kerjainnya tuh opsional. Nah, itu kerjainnya opsional. Bisa malam, jam 1 malam bisa. Iya. Bisa jam 10 malam bisa. Tapi Bisa kan sore bisa, pagi bisa. jurusan sipil itu kan laporan yang paling banyak ya, terkenal paling banyak ya. Lebih banyak sih sebenarnya, Tapi tapi benar-benar nggak ganggu. enggak sih, enggak ganggu. Enggak sama Karena sekali ya? bener opsional, bener. Itu tuh saya bilang aja ketika katakanlah masuknya sepatu hari Senin. Katakanlah saya Selasa, Rabu, Kamis nggak bisa ya.
ada kesibukan lain, tinggal aja bilang saya mungkin jadinya 4 hari lagi Kak dari sekarang karena bener-bener lagi sibuk. Oke, mereka juga bisa nerima kok. Jadi teman-teman yang nyuciin sepatu di kita juga bisa nerima keadaan kalau saya sebagai mahasiswa tuh masih bisa nerima. Jadi pernah kejadian nggak ada yang gak nerima gitu? Emang lagi butuh sepatunya sekarang? ada, bener-bener ada. Terus? Saya mau pakainya besok Kak, gini. Ya udah. Oke, besok saya jadiin gitu. Tapi biasanya kalau kayak gitu harganya saya naikin 5.000 karena awalnya di 25 ya. Tapi kan Jadi itu 30. kondisinya Dia bener-bener harus pakai sepatu itu di jam itu mungkin katakanlah. tapi dia udah nunggu 3 hari. Enggak. Oh, Di awal dia- dia masukin dia udah bilang, "Kak, ini sepatu saya kotor tapi saya besok pakai." Gini enggak besok sih sebenarnya katakanlah 12 jam dari dia masukin itu, dia acara penting katakanlah apa harus jadi. Oke, enggak apa bisa saya. Tapi biasanya kalau kayak gitu harganya saya naikin. Berarti nggak pernah kejadian kalau misalnya kan batasnya 3 hari ya. 3 hari udah bisa jemput. Itu situasinya Vida nggak bisa nyelesain dalam 3 hari. Terus ada yang lagi butuh banget nih pas hari ketiga itu. Belum ada ya? Belum ada ya. Masih bisa nerima Masih gitu. bisa Ya? handle. Berarti tuh nggak ganggu kuliah sama sekali ya dari kalian sendiri ya? Alhamdulillah sih kalau sekarang sih enggak. Karena Kalau sekarang kalau enggak ya? kuliah juga cuma 3 hari di hari terakhir juga. Kalau sekarang gini Kalau ya sih. sekarang. Terus tadi kan kalau buat Vida nih untuk sipil kan banyak banget tuh laporannya. Iya benar. Terkenalnya gitu sih ya, Iya. terkenalnya gitu. Harus lurus gitu kan, nggak boleh pakai penggaris tapi harus lurus gitu ya, Iya, sipil ya. ada. Banyaknya gitu sih. Itu gimana cara bagi waktunya antara bikin laporan kuliah sama ngerjain bisnisnya? Jadi di sipil itu ada praktikum yang benar-benar berat itu cuma sampai semester 4 sih. Cuma sampai Ya, semester 4. selebihnya semester itu udah nggak ada. Oh. Udah nggak ada. Oh, Jadi gitu. sampai semester 4 tuh benar-benar sibuk banget. Tapi itu bisa diatasin juga kok kalau kalian mungkin kalian yang nonton ada mahasiswa baru tapi pengen usaha di awal katakanlah ya. Dan kebetulan anak sipil katakanlah gitu. Bisa pasti di sipil itu katakanlah praktikum hari Sabtu. Itu pengerjaan laporan 2 hari sampai Senin atau sampai Selasa. Di hari lain tuh kalian nggak ngapa-ngapain gitu. Masih bisa. Masih Dia bisa ya? Iya masih bisa. Jadi nggak terlalu ganggu sih sebenarnya tergantung diri kita sendiri kalau kita Emang niat males ya pasti nggak ganggu nih gitu tapi kalau enggak ya sih. Zaman udah online semua ya. Ya, Itu kalian promosiinnya pakai media online atau Kalau dari kita sih dari Cablangkon kalau untuk mempromosiin kita masih menggunakan media online itu yang utama. Terus juga yang kedua kita juga dari mulut ke mulut juga. Terus yang ketiga yaitu tadi di hari Jumat itu kita ada namanya Jumat Berkah. iya ya. Yang dimana setiap habis Jumatan kita bagi-bagi di sekitaran food court itu. Oh di sekitar. Ya di depan food court itu kita bagi-bagi orang jalan. Nah di situ juga cara promosi kita di tempat tansunya itu tadi kita kasih stiker Oh, ada stikernya. stiker di situ sama kalau dari kita sih bikin desain yang semenarik mungkin. Dari stikernya itu ya. Dari stiker, terus dari pamflet-pamflet yang kita sebarin, terus juga di Instagram itu kalau bisa feed di Instagram ini benar-benar menarik pelanggan lah buat ke kita. Ngaruh banget ke situ Iya. itu feed Instagram. Kalau Ariski? kalau dari Indomentis sendiri itu 80% ya 80% itu online sih. Online ya. Iya, kebanyakan dari ada juga yang dari kayak selebgram gitu loh. Oh udah Endorse. Iya, udah kayak endorse endorse selebgram. terus Wow. kayak IG sponsor. Hmm. Terus sama itu juga sih rencananya mau collab juga sama salah satu band di Padang. Collab sama salah satu band di Padang itu nama bandnya The Kura-Kura. Udah kura-kura. Oh. iya. Aku tahu guys itu guys. Terus kita ngadain itu juga kemarin giveaway gitu. Oh, caranya giveaway gitu. Iya. Giveaway kapan tuh? Masih ada lagi nggak? Udah berakhir sih. Udah nggak ada Sekitar lagi ya? 2 minggu kemarin. 2 minggu kemarin. Iya. Udah nggak ada lagi nih.
Dan ada Bisa dipromosiin nanti di sini kalau mau. udah lancar. Ya, Mit. Kalau buat Vida gimana? Kalau dari Soklok sendiri ya, karena masih bergerak di bidang di kampus, biasanya masih kecil ya. Jadi kalau di Instagram, di media dan lain-lain itu pasti Pasti ya. Tapi saya lebih menemukan cara yang lebih tepat tuh nge-branding diri saya sendiri sebenarnya. Maksudnya Kenapa itu saya nge-branding diri saya gini? Nge-branding diri sendiri itu kayak katakanlah saya jalan di kampus. Gimana caranya gue promosiin diri? Jadi kalau orang tahu gue tuh taunya sepatu. Yang branding diri. Jadi kalau gue jalan, saya jalan, ada orang, Fit, gue mau nyuci sepatu dong. Nah, itu sebenarnya yang jadi PR saya. Jadi gimana caranya orang tuh tahu kalau orang tahu Vida, dia tahu sepatu. Jadi, sejauh ini udah tahu nggak? Sejauh ini masih di jurusan aja gitu. Yang Masih tahu belum kalau keluar. Vida, Iya, kalau Vida jadi itu sepatu gitu. iya, kalau di jurusan orang udah pada tahu sih kali kalau Vida itu oh ini Fit sekalian di sepatu gitu. Itu biasanya. Caranya gimana tuh biar teman-teman yang lain bisa nyontoh? Kalau Rizky lagi jalan nih, baju nih. Kalau Teddy lagi jalan ketan Gimana nih ya? gitu. Jadi itu udah lama sebenarnya cara kayak gitu, tapi nge-branding diri itu emang setiap orang punya cara masing-masing sebenarnya Kak. Kalau saya sih emang dulu waktu saya masih semester 1 bener-bener semua orang yang mau nyuci sepatu di saya gratisin. Oh, digratisin? Iya. Oh, waktu sama dong pertama kayak kali. Teddy tadi, Iya. yang tiap hari Jumat digratisin. Kalau Nah, waktu Rizky itu- tadi ngadain giveaway. Waktu sebelum saya buka tuh saya gratisin. Sini sepatu lu yang kotor, bawa sini, bawa balikin bersih. Mereka suka, gitu kan. Harusnya aku tahu ya waktu gratis ya. Tadi kan teman-teman semua itu rata-rata promosinya pakai Instagram ya. Boleh nih kita taruh Instagramnya di YouTube kita ya. Oh, boleh. Kalau Ketan apa Instagramnya? Kalau dari kita Instagramnya @tansucakblangkon. Nah, itu nanti bisa dilihat di sini ya, guys. Kalau Rizky? Kalau dari Indomentis sendiri yaitu indomentis.id. Indomentis.id. Oke, nanti taruh lagi ya di sini ya. Kalau Vida? Kalau dari kami Instagramnya @soklok.id. Jadi SOCLOC.id. Nanti kita taruh di sini lebih jelasnya gitu ya, guys. Ada pesan-pesan nggak dari kalian buat teman-teman yang mau kuliah nih atau bingung mereka mau kuliah tapi mau bisnis juga, ada pesan-pesan nggak kira-kira? Kalau itu sih ada, tapi boleh nggak nambahin satu pesan-pesan lagi Boleh. buat kampus. Oh iya. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang pengen usaha sih, pertama sih kayak yang dibilang si Vida tadi, komitmen, terus juga dari diri sendiri juga. Iya. Kalau kita nggak mau gerak, kita pengen usaha tapi kita nggak mau gerak ya percuma. Juga komitmen dari diri sendiri, kalau emang kerja sama temen ya saling kepercayaan, dan Harus covid juga sama Dan- teman-temannya ya. sepakat juga sama si Vida kalau emang bikin usaha sama temen yang diutamain ya pertama perasaan teman-teman. Tapi kalau emang teman-temannya itu udah nggak bisa dibilang lagi, ya kita lah harus lebih milih usaha kita. Itu juga sih yang kedua, pesan buat kampus IT PLN ini juga, yang saya harapin sih saya seneng dengan acaranya kayak gini, ada yang mewadahi calon-calon usahawan lah dari kampus STT PLN. Meskipun kita kampus teknik, tapi ada jiwa-jiwa usaha juga. Ya kalau bisa adain suatu kegiatan yang dimana di situ isinya mahasiswa-mahasiswa yang usaha, mahasiswa-mahasiswa yang buka usaha, biar bisa nge-branding usahanya di kampus ini. Jadi seperti itu kalau dari saya. Mudah-mudahan nanti ditonton ya sama Bapak Ketua atau petinggi-petinggi kampus ya. Amin. Itu langsung diadain acaranya. Ya. Amin. Ada tips nggak Rizky buat teman-temannya? Ya kalau dari saya sih, kok jadi mahasiswa itu ya gimana ya? Nggak harus kuliah pulang gitu loh. Ya. Jadi kita di luar kampus itu ada kegiatan lah gitu, kayak usaha pakai. Itu sih dari saya. Kalau Vida? Kalau dari saya sih gini Kak, masalah terbesar dari mahasiswa itu untuk memulai itu mereka takut. Iya sih. Bagaimana caranya nanti
kita kayak gini, modalnya gini, pasarnya gini. Jangan takut sebenarnya itu. Dalam usaha tuh jangan takut. Yang penting itu kalau tips dari saya, mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Sepakat. Ya kan? Iya, sepakat. Nanti kendala-kendala yang bakal kalian alami nanti apa, itu hadapin aja nanti di Iya. belakang. Yang Jalanin penting aja itu dulu mulai gitu ya. dulu. Iya. Jalanin aja Dan juga ya. setiap ada kata mulai, pasti ada kata selesai kan. Iya. Iya. Entah kata selesai itu terjadi berapa puluh tahun lagi, itu tergantung kamu. Kalau udah ada kata mulai, ya kan. Jadi mulai aja dulu. Itu sih tips dari saya sendiri. Keren ya. Oke guys, jadi sebenarnya mahasiswa teknik itu nggak seperti yang kalian gambarin. Biasanya kan orang awam tuh rata-rata mahasiswa teknik itu pada kaku semua ya. Iya. Pada kaku. Pokoknya sebenarnya mahasiswa teknik nggak gitu sih guys, bener. Kalian tuh bisa berkarya sesuai jati diri kalian lah, kayak teman-teman kita yang sekarang ini. Kita itu nggak cuma ngarepin uang dari orang tua guys, soalnya di Jakarta nih ya, Iya. uang jajan dari orang tua itu sebenarnya nggak cukup guys. Bener nggak sih? Bener nggak sih? Benar. Atau itu termasuk inisiatif alasan kalian nggak buat bikin bisnis karena uang jajan nggak cukup atau gimana? Kalau cukup nggak cukup sih ya Dicukupin lah ya. Iya, iya, bener, Cuman buat bener. tambah-tambahan jajan. Iya benar. Nah itu guys tadi wawancara kita sama teman-teman kita yang hebat sih menurut aku ya, hebat banget. Bisa ngatur jadwalnya, bisnisnya gimana, kuliahnya gimana, laporannya gimana, bisa ya. Emang benar-benar hebat. Kita doain aja teman-teman kita yang punya bisnis atau di luar lagi masih ada yang punya bisnis, bisa laku, bisa laris, amin. Bisa naik haji cepet, Amin. bisa kasih kita gratisan loh ya. Amin, amin. Amin. Sekian dari wawancara aku. Terlebih terkurangnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Siapa kita? Satria Util.